Ku percaya, ku percaya kasih setiamu di dalam hidupku. Mari berikan hatimu kepada Yesus, sebab Dia yang baik bagi hidupmu. Ku percaya, Tuhan terima kasih. Siara bara bara sikara bara la 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 sikara bara la 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 sikara la 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 sikara la 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 Siara bara bara la 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 sikara bara la 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 sikara bara la 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 sikara bara la 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 la. Patahkan belenggu, bebas bersama Tuhan, menang bersama Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, Engkau segalanya, segalanya. Katakan, Engkau segalanya, segalanya. Engkau segalanya, segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ku datang kepadamu. Ku berterima kasih, ku datang padamu. Terus katakan, terima kasih ku datang kepadamu. Engkau segalanya, sebab Engkau segalanya, sebab Engkau di atas segalanya, segalanya. Hidupku milikmu, hidupku milikmu, hidupku milikmu, hidupku milikmu. Katakan, oh hidupku milikmu, hidupku milikmu Tuhan, hidupku milikmu, hidupku milikmu. Ku biji matamu, ku biji matamu, ku biji matamu, ku biji matamu. Ku kesayanganmu, aku kesayanganmu. Katakan, aku kesayanganmu, aku kesayanganmu. Aku milikmu, kau mencintaiku, aku mengasihimu, kau Yesus. Aku milikmu, katakan, aku milikmu. Engkau milikku Tuhan. Terima kasih Rohmu bekerja. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, dan ku puja dan ku sembah Engkau yang
kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu. Sembah Engkau ya Allahku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu sampai hari ini dalam hidup kami. Haleluya. Terus bawa hatimu menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ya rawa-rawa sikara-wara-la-la-la-la-wasi. Kuasa-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Kuasa-Mu lebih dari segalanya. Kuasa-Mu lebih dari segalanya. Kuasa-Mu lebih dari segalanya. Ajarku mengerti, ajarku menyadari, kuasa-Mu lebih dari segalanya. Kuasa-Mu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan firman-Mu terang bagi jalanku. Engkau yang akan menuntun kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ada satu pertanyaan yang mengawali saat ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Apa sesungguhnya yang sangat kita perlukan terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya hari-hari ini, supaya ada satu kedamaian, ada satu damai sejahtera, ada satu ketenangan, ada satu sukacita. Ya, mungkin dunia ini sempat mengatakan bahwa kedamaian itu ada pada orang-orang yang mempunyai kuasa yang besar. Mungkin dengan segala apa yang dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu, dia merasa ada satu kepuasan, ada satu kedamaian, ada satu keamanan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, mungkin dunia ini juga bisa menyodorkan orang-orang kaya. Mungkin dengan segala kekayaannya, dengan segala apa yang dia miliki, dia bisa mengusahakan apapun saja. Di situ dia bisa merasakan ada satu keamanan, ada satu sukacita. Mungkin dia bisa mengakui bahwa ada damai sejahtera yang terjadi di dalam kehidupannya.
Tetapi berulang kali saya mengatakan bahwa hari-hari inilah semakin dekatnya Tuhan mau datang untuk menjemput kita. Kita boleh belajar segala sesuatu yang sangat baik dan menjadi sesuatu yang bijaksana untuk kita renungkan. Sesungguhnya damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita itu bersumber dari mana? Ya, kalau kita melihat dengan apa yang sudah disodorkan dunia, orang-orang yang mempunyai kuasa, orang-orang yang kaya yang sudah tadi saya ceritakan itu, saat ini bisakah dengan kuasa dan kekayaannya mereka bisa meluputkan atau melindungi kehidupan dari segala pandemi yang ada saat ini? Tentunya kita tahu semua bahwa itu tidak mungkin terjadi. Semua manusia terancam. Kita lihat firman Tuhan, kita akan baca di dalam Roma 4 ayat yang ke-7. Ini akan membawa kita kepada satu pengertian yang benar, dan kita bisa lewat firman Tuhan saat ini, kita bisa memilih sesuatu yang tepat, dan kita boleh konsentrasi untuk menghidupi apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 4 ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, saya mau katakan bahwa hari-hari ini yang perlu terjadi di dalam kehidupan kita adalah pengampunan. Ya, bukan kebutuhan yang cukup harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bukan tempat yang aman dari virus, tempat yang bersih dari segala ancaman. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa yang harus dipastikan, yang perlu ada terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu pengampunan. Ada 3 hal yang saya belajar di sini tentang pengampunan. Apa sesungguhnya yang ada di dalam kuasa pengampunan itu? Ya, dikatakan tadi Roma yang ke-7, Roma 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita tahu bahwa kalau berbicara tentang pengampunan, itu hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa melakukan semuanya itu. Kita lihat di luar sana banyak yang membuat Tuhan-Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi pernahkah semua apa yang mereka akui sebagai Tuhan, pernah mereka berbicara tentang pengampunan? Pernahkah Tuhan yang dia anggap sebagai Tuhan, dia berjanji tentang pengampunan? Pernahkah Tuhan yang dia anggap sebagai Tuhan itu mengatakan bahwa dia sumber pengampunan? Apa yang sudah saya katakan ini, ketiga hal ini, tidak ada Tuhan-Tuhan di sana yang melakukan hal ini. Apalagi melakukan, berbicara, berjanji, dan mengatakan dialah sumber pengampunan. Tidak ada Tuhan yang mengatakan seperti itu selain Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia bukan sekedar berbicara, dia bukan sekedar berjanji, dia bukan sekedar mengatakan bahwa akulah sumber pengampunan itu, tetapi dia sudah melakukannya. Amin. Dia melakukannya di atas kayu salib. Dikatakan ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ini yang menjelaskan bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib, dia mengampuni pelanggaran kita, dia menutupi segala dosa-dosa kita.
dengan darahnya. Yang pertama, bagian yang pertama yang ada di dalam pengampunan itu ada darah Yesus. Waktu kita benar-benar memastikan hidup kita ada di dalam pengampunan, ada darah Yesus di dalam kehidupan kita. Darah Yesus itu berkuasa. Kita tahu kuasa dari darah Yesus. Amin. Nanti saya akan bicara di hal yang berikutnya tentang darah Yesus. Tetapi kita sudah menyadari betapa dahsyat, betapa dampaknya darah Yesus itu. Apalagi di hari-hari ini. Oleh bilur-bilurnya ada kuasa yang ajaib, mulia dan besar di dalam darah Yesus. Ya. Dan yang kedua, kita akan teruskan baca di dalam ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Di dalam pengampunan, hal yang pertama ada darah Yesus. Yang kedua, tidak ada lagi penghukuman. Ya, artinya tidak ada lagi kebinasaan. Sehingga dari segala ancaman dan apapun kuasa kegelapan yang melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kecelakaan ataupun maut sekalipun, dikatakan ayat yang ke-8, waktu kita di dalam pengampunan, ya, dikatakan tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi penghukuman. Artinya kita benar-benar sudah dimerdekakan, kita benar-benar menjadi umat pemenang. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi segala dari perbuatan kuasa kegelapan yang bisa menyentuh kehidupan kita. Ya, yang kedua adalah tentang tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghukuman di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-6. Di sana dikatakan juga, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Di situ berbicara ada campur tangan Tuhan. Dikatakan bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak mungkin mendapat pengampunan dan kita tidak mungkin mendapat jalan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ya, jadi yang pertama di dalam pengampunan ada darah Yesus. Yang kedua, tidak ada lagi penghukuman. Artinya maut sudah dikalahkan dan maut tidak lagi bisa berkuasa atas kehidupan kita. Yang ketiga, ada campur tangan Tuhan. Ini dasar yang saya katakan, yang Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa hari-hari ini khususnya kita yang sangat benar-benar kita perlukan, yaitu pengampunan. Dan pengampunan itu hanya ada di dalam Kristus. Jadi orang yang di luar Kristus, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya keamanan, ketentraman, damai sejahtera. Saya katakan tadi bahwa semuanya ini ada di dalam pengampunan. Dan kita harus benar-benar memastikan kita sudah menerima pengampunan itu di dalam kehidupan kita. Kenapa pengampunan? Tadi dikatakan bahwa ada 3 hal supaya ada darah Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, dan yang kedua, tidak ada lagi maut yang bisa menyentuh di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ada campur tangan Tuhan. Kalau ketiga ini ada di dalam kehidupan kita, kita sudah tahu bahwa ada kedamaian, keamanan, ketentraman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang
terjadi, kita tahu darah Yesus menyucikan. Kita tahu sudah tidak ada penghukuman, tidak ada maut yang bisa menyentuh kita. Dan yang ketiga, di dalam kehidupan kita ada selalu campur tangan Tuhan. Minggu-minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang pengendalian tangan Tuhan dalam hidup kita. Ada campur tangan Tuhan. Ketiga hal ini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pengampunan itu hanya ada pada Yesus, bukan ada pada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, Yesus berjanji, Yesus mengatakan dia sumber pengampunan dan dia sudah melakukannya di kayu salib, Bapak Ibu. Dikatakan sudah selesai. Kita sudah menikmati yang namanya kemenangan dan kemerdekaan. Dan saya mau katakan bahwa pengampunan itu, dikatakan tadi bahwa pengampunan itu ada pada Yesus. Tetapi pengampunan itu tidak identik dengan orang Kristen. Ya, karena itu saya mengatakan pastikan saat ini, benarkah ada pengampunan sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Karena pengampunan itu tidak identik dengan orang Kristen. Hari-hari ini saya mau katakan banyak orang yang terlalu GR, mengaku-ngaku, menamakan atau merasa aman dengan Yesus. Ya, dia malah berpikir bahwa ada pengampunan, aku beres, aku tidak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa pengampunan itu tidak identik dengan orang Kristen. Di dalam Kisah 3 ayat yang 19 dikatakan, sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini yang mendasari saya mengatakan bahwa pengampunan itu tidak identik dengan orang Kristen. Oh Pak, beres. Saya ini orang kris, ten. Krisnya 3, tennya juga 3. Artinya saya itu sudah lama pengikut Yesus. Saya percaya dengan Yesus. Tetapi bagaimana kalau kita boleh mendengar saat ini bahwa pengampunan itu tidak identik dengan orang Kristen. Ya, tetapi di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19 ini dikatakan sadar, bertobat supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau kita tidak pernah selalu menyadari bahwa hidup kita ini untuk berubah, saudara. Ya, sekali lagi saya katakan, hidup kita ini untuk berubah. Ya, jadi pengampunan itu terjadi pada orang yang selalu sadar bahwa hidupnya ini harus selalu berubah. Mau berubah dan mau bertindak. Ya kan, kalau cuma mau, setiap hari mau tapi tidak ada tindakan, apakah itu dikatakan perubahan? Jadi mau berubah, selalu berusaha untuk berubah dan bertindak untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Orang yang hidupnya seperti inilah yang dipastikan hidupnya ada di dalam pengampunan. Karena hari-hari ini banyak orang ikut Tuhan dengan asumsinya sendiri. Ya, dia selalu menganggap Tuhan itu kasih. Iya, memang Tuhan itu kasih. Tetapi kita tahu bahwa kasih Tuhan itu ada 2 hal, Bapak Ibu.
kasih Tuhan itu kesempatan. Yang pertama. Yang kedua, kasih Tuhan itu berupa jalan. Ya, jadi mari kalau kita mau benar-benar ada di dalam kasih Tuhan, kita harus hidup di dalam jalannya Tuhan. Dan waktu-waktu ini kita pergunakan merupakan satu kesempatan untuk kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ya. Karena itu firman Tuhan dikatakan pada hari terakhir banyak orang kaget. Ya. Loh, kenapa aku tidak masuk surga? Itu yang saya katakan bahwa banyak orang berasumsi hidupnya. Ya kan, Tuhan itu kasih, tidak apa-apa. Sedikit-sedikit Tuhan tahu kelemahan saya, Tuhan tahu keterbatasan saya. Jadi banyak hari-hari ini orang-orang Kristen yang menganggap bahwa kasih Tuhan itu mengajak Tuhan untuk kompromi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti. Satu saat waktu Tuhan datang, dia kaget. Loh, kok aku tidak masuk? Aku kok tidak dikenal Tuhan? Ya, jadi banyak orang sudah merasa aman, sehingga dia tidak perlu lagi sadar. Tidak perlu lagi selalu membawa dirinya untuk menyadari, melihat kehidupannya bagaimana dengan Tuhan. Dikatakan sadar dan bertobat, artinya punyailah pengertian bahwa hidup kita ini untuk berubah. Ya, bukannya artinya sudah ditebus terus kita terbebas dari dosa. Semua orang mempunyai kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi kita harus benar-benar punya hidup tidak berbuat dosa. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita memang tidak bisa terbebas dari dosa, tetapi kita harus bisa untuk hidup tidak berbuat dosa. Ya. Hal-hal ini yang perlu kita renungkan saat ini. Bahwa mari kita menjaga, kita membudayakan untuk kita selalu mau melihat bahwa apa yang harus terus dirubah di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan kasih Tuhan itu kesempatan. Waktu-waktu ini kesempatan untuk kita cepat-cepat ya merubah diri. Memang tidak ada, dikatakan tadi bahwa tidak ada bisa orang yang bertindak dengan kemampuannya sendiri untuk dibenarkan. Semuanya itu dicatat di dalam ayat yang ke-6. Semuanya itu karena Allah. Tetapi bukannya terus kita tinggal diam menyerah dengan kelemahan dan segala tantangan yang ada. Tuhan inginkan kita mempunyai berusaha untuk merubah kehidupan kita. Dan kita benar-benar terus membiarkan hidup kita bertindak di dalam perubahan itu. Nanti biarlah Tuhan yang menyempurnakan perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan bahwa semuanya oleh karena Tuhan. Ya, dikatakan orang yang benar-benar ada di dalam pengampunan adalah orang yang selalu sadar untuk hidupnya selalu diubahkan oleh Tuhan dan bertindak untuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Apakah ini sudah terjadi di dalam kehidupan kita?
Tidak ada sesuatu yang terlambat, tidak ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi mari saat ini, lewat firman Tuhan ini, kita mulai kembali mempunyai satu fokus yang harus lebih lagi kita lakukan. Kita selalu menyadari bahwa kehidupan kita ini untuk berubah. Masalah berkat, masalah kebutuhan itu Tuhan sudah jelaskan bahwa itu urusan Tuhan. Tetapi hidup kita ini untuk berubah, bertindak untuk serupa dan segambar. Waktu seseorang melakukan ini, Tuhan bertindak untuk menyempurnakan sehingga kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Ya, harus ada kesadaran dan bertobat. Bertobat berbicara tentang tindakan. Dan dikatakan supaya dihapuskan dosamu. Itu syarat kita benar-benar menerima pengampunan, penghapusan, penyempurnaan, sehingga kita bisa benar-benar menjadi orang yang sempurna, tidak lagi menjadi orang berdosa. Itu Tuhan yang akan menyempurnakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti ini, tidak ada sedikit pun masalah di dalam kehidupan kita dengan apapun yang terjadi saat-saat ini. Ya, sekali lagi, pastikan pengampunan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab pengampunan itu tidak identik dengan orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, mari kita tahu bahwa ada satu kuasa pengampunan supaya itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat kuasa pengampunan ada 3 hal juga, yaitu kutuk, miskin, dan maut. Waktu kita ada di dalam kepengampunan, kutuk menjadi berkat, miskin menjadi kaya, maut menjadi kehidupan. Betapa kita sangat membutuhkan di dalam perjalanan hidup kita. Hari-hari semakin jahat, hari-hari semakin mengancam. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita sempurna. Tidak ada kekurangan. Jadi saya tadi katakan sebenarnya tidak ada masalah sedikit pun buat orang-orang yang di dalam Tuhan, yang benar-benar hidupnya di dalam pengampunan Tuhan. Sehingga kuasa pengampunan itu, ya, kutuk menjadi berkat, miskin menjadi kaya, maut menjadi kehidupan. Itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan itu sangat sempurna. Jemaat Tuhan, warga kerajaan Tuhan, mari kita bangkit. Tuhan itu sudah memperlengkapi kita dengan senjatanya. Ya, dikatakan kita ini umat pemenang. Artinya kita ini sudah dipersenjatain dengan lengkap, tidak kekurangan sedikit pun. Bahkan kita dibuat untuk dapat cakap melawan segala sesuatu yang terjadi di depan kita. Karena itu dikatakan kita ini umat pemenang. Bukan mudah-mudahan menang, tetapi kita sudah pasti menang. Dan kita ini umat pemenang. Kita diperlengkapi senjata yang sudah lengkap. Dan kita sudah dibuat untuk cakap, untuk melawan segala hal yang terjadi di depan kita. Ya, apa masalah kita? Masalah dunia sekarang mengatakan belum ada vaksin.
untuk pandemi ini. Saya mau katakan, siapa bilang belum ada vaksin? Yesus, saya tadi katakan, sudah memperlengkapi. Sebelum kita diciptakan, kita hidup, Tuhan sudah memperlengkapi semua. Jadi kalau sampai kita percaya bahwa belum ada vaksin untuk pandemi ini, kita menjadi orang-orang yang sangat disesatkan oleh dunia ini. Saya mau katakan, saya diingatkan firman Tuhan yang mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Bukan sekedar obat, tetapi obat yang manjur. Tuhan ingatkan, hati yang gembira ini vaksin untuk kita mengalahkan bukan hal-hal yang dulu, tetapi sampai seterusnya apapun yang kita hadapi. Tuhan katakan, ini vaksin sudah aku berikan. Amin. Mereka tidak mengetahui, tetapi kita harus sadar bahwa ada vaksin yang sudah Tuhan siapkan. Kenapa itu kita tidak pergunakan? Yaitu hati yang gembira. Hati yang gembira ini ada di dalam yang namanya sukacita. Sukacita itu ada di dalam pengampunan. Karena itu kita harus mengutamakan pengampunan itu terjadi. Bagaimana pengampunan itu terjadi? Mari kita harus selalu sadar tentang hidup kita, untuk kita menuju satu yang namanya perubahan, untuk kita mengerti bahwa hidupku hanya untuk berubah, dan aku harus bertindak, dikatakan bertobat, bertindak sehingga menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Dan Yesus yang akan menyempurnakan. Hari-hari ini Tuhan tidak suruh kita fokus kepada pandemi ini, tetapi hari-hari ini Tuhan ingin kita fokus di dalam penyempurnaan Tuhan, untuk kita segambar dengan dan serupa dengan Kristus. Hari-hari ini bukannya kita sibuk bagaimana untuk mengatasi dan menyelamatkan diri kita, tetapi harus kita tahu bahwa hari-hari ini bagaimana kita untuk hidup kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Hal yang simpel saja. Kita tidak usah melakukan kegiatan-kegiatan yang ruwet. Ada yang mengadakan, memberikan dana, membagi-bagikan makanan. Mungkin itu tidak salah. Tetapi yang terpenting di dalam hidup kita, pastikan pengampunan itu terjadi. Waktu pengampunan itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah, kita ini mempermuliakan nama Tuhan hari-hari ini. Karena di dalam pengampunan itu ada darah Yesus. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi penghukuman. Ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Dari situ ketiga hal ini terjadi, banyak orang melihat sesuatu yang tidak didapati oleh dunia, yaitu darah Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi maut, ya. Dan dikatakan ada tangan yang berkuasa. Mari kita berlomba-lomba untuk mempermuliakan nama Tuhan hari-hari ini. Bukan berlomba-lomba menyelamatkan diri sendiri dengan usaha kita. Ya, kembali saya katakan tadi, mari kutuk menjadi berkat, miskin menjadi kaya, maut menjadi keselamatan, kehidupan. Harus terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Musuh kita bukan pandemi, bukan virus, tetapi musuh kita dosa, Bapak Ibu. Musuh kita ini dosa. Mari Tuhan katakan, lawan, bukan lawan penyakit, tetapi lawan iblis. Lawanlah iblis. Ya, jadi kita tahu bahwa sudah ada vaksin yang Tuhan berikan sebelum Tuhan ciptakan kita, sebelum kita lahir, sebelum kita hidup.
Tuhan itu bukan Tuhan yang tell me, telat mikir. Dia itu sudah memperlengkapi dengan sempurna. Dikatakan, aku memberikan perlengkapan senjata Allah. Ya, jadi daya tahan imun yang dikatakan, mari tingkatkan imun. Saya mau katakan, baik dan sempurna ada pada orang-orang yang bersukacita. Ya, pastikan kita bersukacita, kita tinggal di dalam kehidupan yang gembira. Karena dikatakan disitulah vaksin, Bapak Ibu. Kalau kita mengurus bagaimana menghilangkan virus dan luput dari virus, saya mau katakan, bukannya saya tidak beriman, tidak mungkin. Karena ini bukan terjadi pada satu negara, semua negara. Jadi yang perlu kita konsen, bagaimana supaya virus itu pergi atau lenyap. Tetapi yang harus kita pastikan, bagaimana virus itu tidak bisa bereaksi. Virus itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan bereaksi apa-apa waktu ada darah Yesus. Waktu tidak ada lagi penghukuman dalam kehidupan kita. Waktu ada campur tangan Tuhan. Saya ingat dulu, zaman-zaman saya masih kecil, anak-anak itu banyak ya, yang rambutnya banyak kutunya. Banyak orang tua kalau mengambil kutu anak-anaknya, ya kan, dia sediakan di situ minyak tanah. Waktu dia ambil kutu itu, dia taruh di kaleng minyak tanah, dapat kutu lagi ditaruh. Waktu kutu itu dimasukkan di dalam minyak tanah, kutu itu langsung melayang dan mati, tidak bisa bereaksi apa-apa. Ya, saya pernah lihat langsung mati. Saya mau katakan, perlunya darah Yesus ada di dalam kehidupan kita. Virus itu tidak usah dipusingkan. Tetapi yang kita tahu, bahwa waktu apapun saja, entah virus, entah apapun yang menyentuh kehidupan kita, dia seperti kutu yang masuk di minyak tanah. Ya, dia langsung mati, tidak punya reaksi apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena itu mari hari-hari ini saya tekankan lagi, yang kita butuhkan bukan bantuan-bantuan yang cukup, bukan tempat aman, tempat yang bersih, ya, tetapi yang kita perlukan yaitu pengampunan harus benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dalam pengampunan itu ada darah Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, artinya sudah ada kepastian kemenangan dan keselamatan. Dan yang ketiga, ada campur tangan Tuhan. Waktu ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, yang miskin menjadi kaya. Ya, kutuk menjadi berkat. Semuanya mengalami sesuatu yang terancam, tetapi kita benar-benar dimerdekakan, mendapat kemenangan demi kemenangan. Ya. Maut menjadi kehidupan. Kita akan memerintah dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan segala yang sudah sempurna. Mari kita mengucap syukur dengan segala apa yang sudah Tuhan berikan saat ini kepada kita. Pastikan pengampunan itu terjadi. Biarlah kita berubah dari orang-orang yang panik, orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri,
tetapi berubah menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Dengan berkat Tuhan engkau akan berjalan, dengan kasih dan anugerahnya engkau akan hidup. Apa saja yang engkau perlukan disediakan Bapa kepadamu. Kesetiaanmu akan firman Tuhan akan membawa engkau kepada kuasa kebangkitannya, untuk memberikan keselamatan engkau di dalam segala hal, dan masuk kepada rumah Bapa yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.